Jemaah haji yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji sebaiknya memperbanyak taubat kepada Allah SWT atas segala dosa dan kesalahan, serta selalu berzikir dan memohon bimbingan Allah SWT agar diberi kesehatan, kemudahan, dan memperoleh haji yang mabrur. Menyelesaikan semua urusan yang berkenaan tanggung jawab, meliputi tanggung jawab keluarga, pekerjaan, serta hutang piutang, silaturahim, berpamitan, serta memohon doa restu dan minta maaf dari segala kesalahan kepada sanak keluarga dan tetangga. Diperbolehkan melakukan walimatul safar bagi yang mampu. Sebelum berangkat, dianjurkan sholat sunnah 2 rakaat. Persiapkan dengan betul apa-apa yang hendak dibawa, sehingga tidak ketinggalan seperti kartu kesehatan dan obat-obatan. Sebelum meninggalkan rumah, berdoalah, dan sejak meninggalkan rumah, calon jamaah haji digolongkan musafir, sehingga dibolehkan untuk melakukan sholat jamak dan qashar, kecuali di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Pihak penerbangan akan memberikan 3 buah tas kepada calon jemaah haji, yaitu 1 buah koper, 1 buah tas tentengan, dan 1 buah tas dokumen. Selain dari tas yang diberikan oleh pihak penerbangan, tidak akan diangkut ke dalam pesawat. Untuk isi koper calon jamaah haji, disarankan membawa baju ihram 2 sampai dengan 3 setel bagi calon jamaah haji wanita, dan kain ihram 1 sampai dengan 2 setel bagi calon jamaah haji laki-laki. Seragam jamaah haji berwarna hijau telur asin 3 sampai dengan 4 setel. Pakaian sehari-hari, pakaian dalam, baju hangat jika musim dingin, obat-obatan, sepatu yang ringan, sandal, dan sisakan setengah ruang kosong di koper untuk membawa barang-barang atau oleh-oleh dari tanah suci. Sedangkan untuk tas tentengan berisi pakaian ihram 1 setel, pakaian dalam 1 setel, handuk, perlengkapan mandi, dan sandal. Untuk tas dokumen berisi lembar A paspor yang diletakkan di kantong depan sebagai tanda identitas pemilik, buku manasik, dan buku doa-doa. Dompet, obat-obatan seperlunya. Barang-barang yang tidak boleh dibawa calon jamaah haji, yaitu barang-barang yang membahayakan keselamatan penerbangan, seperti bahan gas yang bertekanan seperti kompor gas, tabung gas, korek gas, bahan-bahan peledak seperti amunisi, petasan, senjata api, dan lain-lain. Cairan yang mudah terbakar seperti bensin, minyak tanah, dan lain-lain. Benda padat yang mudah terbakar seperti korek api dan lain-lain.
bahan yang mengandung radioaktif, bahan yang mengandung magnit, bahan yang menyebabkan karat seperti air aki, bahan yang mengandung racun, bahan campuran oksid, bahan-bahan kimia, bahan cairan, aerosol, dan gel. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh nomor DJ-7-2-1-1608/2007 tanggal 28 Mei 2007, ketentuan seragam jemaah haji Indonesia adalah sebagai berikut. Seragam berwarna hijau telur asin berupa baju atasan namun bukan rompi. Pada baju seragam di dada sebelah kanan atas terpasang label merah putih dan di bawahnya bertuliskan Indonesia. Untuk menunjukkan nama daerah, dicantumkan nama provinsinya yang terletak di bawah tulisan Indonesia. Untuk jemaah wanita, panjang ukuran baju seragam di atas lutut kurang lebih 5 cm. Tidak diperbolehkan membuat tulisan-tulisan selain yang telah ditentukan, kecuali pada slayer tanpa tulisan apapun. Baju seragam tersebut dipakai sejak keberangkatan dari embarkasi haji setiap pergi ke masjid, baik di Mekah maupun di Madinah. Kemudian di Mina setelah tahallul dan ziarah sampai dengan pemulangan ke tanah air. Khusus di Arafah hanya dipakai oleh jemaah haji wanita. Pakaian ihram bagi pria memakai 2 helai kain yang tidak terjahit. 1 diselendangkan di bahu dan 1 disarungkan menutup pusar sampai dengan lutut. Pada waktu melaksanakan tawaf, disunatkan kain ihram dikenakan dengan cara iktiba, yaitu dengan membuka bahu sebelah kanan dan membiarkan bahu sebelah kiri tertutup kain ihram. Ketika sholat, disunatkan diselendangkan di atas kedua bahu hingga dada sehingga kedua pundaknya tertutup. Tidak boleh memakai baju, celana, atau kain biasa, namun diperbolehkan untuk memakai ikat pinggang, jam tangan, dan alas kaki yang tidak menutup mata kaki. Setelah jemaah haji tiba di tempat embarkasi masing-masing daerah, maka jemaah haji harus menyerahkan surat panggilan masuk asrama atau SPMA. Jemaah haji akan dikumpulkan di ruangan sesuai kloter masing-masing, menimbang dan memeriksakan barang bawaan atau koper, menyerahkan kartu kesehatan badan, mendapatkan kartu makan, dan mendapatkan nomor gedung dan kamar, serta semua tas ataupun koper jamaah diberi tanda untuk mudah mencarinya setelah semua diperiksa petugas.
Jemaah haji akan dibawa dengan bus menuju gedung penginapan. Harap bersabar dan jangan terburu-buru karena semua jemaah akan mendapatkan gedung dan kamar yang telah ditentukan. Istirahatlah yang cukup, harap mengikuti pembinaan manasik haji. Jemaah haji akan mendapatkan gelang identitas diri, maka jangan ditukar dengan yang lain. Mendapatkan paspor haji berwarna coklat. Di dalamnya ada tiket pesawat berikut nomor kursi tempat duduk dan nomor bus yang akan dinaiki menuju bandara. Paspor dan kartu kesehatan tolong disimpan di tas yang digantungkan di leher dan ingat jangan sampai hilang. Apabila terdapat perbedaan nomor tempat duduk dengan pasangan atau teman jamaah, hendaknya jangan dipermasalahkan karena dapat bertukar tempat nantinya setelah di dalam pesawat. Jemaah akan mendapatkan living cost atau biaya hidup di Arab Saudi dalam bentuk mata uang real. Ingat, terimalah uang dari petugas. Hitung dulu sebelum pergi, serta hafalkan bentuk-bentuk uang real. Setelah semua perbekalan yang diperlukan sudah di-packing dengan rapi dan mengecek kembali semua keperluan yang harus dibawa tanpa ada yang tertinggal, yaitu tas tentengan yang berisikan ihram dan tas dokumen meliputi buku paspor dan buku kesehatan. Saat waktu keberangkatan tiba, dianjurkan untuk naik pesawat dengan tertib, menunjukkan boarding pass kepada petugas. Apabila ada komando naik pesawat terbang, baik pesawat terbang Garuda Indonesia maupun Saudi Airlines, maka naiklah ke pesawat dengan hati-hati. Jangan berebutan, karena setiap jemaah sudah mempunyai tiket dan tempat duduk masing-masing. Letakkan barang bawaan pada tempatnya atau minta bantuan kepada petugas pesawat. Seandainya mau pindah tempat duduk, tunggu sampai semua orang sudah masuk ke dalam pesawat, kemudian minta kepada awak pesawat untuk dapat bertukar tempat duduk. Dengarkan dengan seksama apa yang diperintahkan oleh awak pesawat. Kamar mandi di pesawat udara berbeda dengan yang ada di rumah. Maka apabila belum mengerti penggunaannya, tanyalah kepada awak pesawat. Jangan pernah malu-malu atau sungkan untuk bertanya. Berdoalah sesuai dengan tuntunan manasik haji yang pernah diberikan. Jemaah haji dapat melakukan sholat di tempat duduknya masing-masing dengan dijamak dan dikosor. Melakukan wudhu jangan menggunakan air di kamar mandi karena akan membahayakan penerbangan. Berwudulah secara tayamum. Bagi pimpinan kloter atau rombongan, hendaklah berkoordinasi dengan awak pesawat mengenai waktu sholat, sehingga dapat meminta awak pesawat untuk mengumumkan waktu sholat. Alangkah indahnya kalau sholat dilakukan dengan berjamaah, dimulai dengan azan dan qomat dipimpin oleh ketua kloternya. Selalulah berzikir dan berdoa agar diberi kemudahan dalam menjalankan ibadah haji. Setelah jamaah turun dari pesawat, masuk dalam gate dengan tertib dan teratur. Jamaah laki-laki dan perempuan dipisah tempatnya untuk pemeriksaan badan. Siapkan paspor untuk diperiksa oleh petugas imigrasi. Setelah itu, jamaah harus memperhatikan pada saat dilakukannya pemeriksaan barang bawaan, berupa tas koper dan tas tantangan, serta mempersiapkan kunci koper
jika diminta oleh petugas bea cukai Arab Saudi untuk dibuka. Selesai melalui proses pemeriksaan badan, paspor, dan barang bawaan, jamaah menuju ruang tunggu untuk persiapan menuju Madinah bagi jamaah gelombang 1 dan menuju Mekah bagi jamaah gelombang 2. Sementara jamaah yang mendarat di Bandara Amma Madinah langsung menuju pemondokan. Selama di Bandara KIA Jeddah dan Amma Madinah, jamaah mendapatkan pelayanan, angkutan barang bawaan, pemeriksaan dan pelayanan kesehatan di Balai Pengobatan Haji Indonesia atau di Rumah Sakit Arab Saudi, 1 kali makan saat kedatangan dan 1 kali makan pada saat pemulangan. Selain itu, jamaah juga mendapatkan tiket bus dan transportasi dengan mobil ber-AC untuk perjalanan antar kota perhajian, Jeddah, Madinah, Makkah, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Setelah jamaah sudah siap untuk diberangkatkan ke pemondokan dari bandara, jamaah memasuki bus dengan rapi dan tertib, serta mempersiapkan paspornya untuk diberikan kepada petugas Mu'assasah Adilah bagi jamaah yang menuju kota Madinah, atau kepada petugas Mu'assasah Tuafa bagi jamaah yang menuju kota Makkah. Perjalanan dengan bus dari Jeddah ke Madinah akan memakan waktu kurang lebih 6 jam, sedangkan dari Jeddah ke Mekah kurang lebih 1 jam. Salat Arba'in dan ziarah di Madinah. Jamaah haji bila telah sampai di Madinah, di samping melaksanakan salat Arba'in di Masjid Nabawi, yaitu melaksanakan salat berjamaah 40 waktu. Bagi siapa saja yang melaksanakan salat di masjid ini, maka nilai pahalanya 1000 kali bila dibandingkan dengan salat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram. Di samping itu, jamaah haji juga mengunjungi tempat-tempat bersejarah antara lain makam Rasulullah SAW terdapat di sudut timur Masjid Nabawi. Dahulu pernah dinamakan Maksyurah. Setelah masjid ini diperluas, maka makam ini masuk di dalam bangunan Masjid Nabawi. Raudhah adalah suatu tempat di dalam Masjid Nabawi yang letaknya ditandai dengan tiang-tiang putih, berada di antara rumah Nabi sampai mimbar. Sekarang ini menjadi makam Rasulullah SAW. Raudhah adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Makam Baqi adalah tanah kuburan untuk penduduk Madinah sejak zaman jahiliyah sampai sekarang. Jamaah haji yang meninggal di Madinah dimakamkan di Baqi, yang letaknya di sebelah timur dari Masjid Nabawi. Masjid Quba adalah sebuah masjid yang terletak di daerah Quba, terletak kurang lebih 5 km sebelah barat daya Madinah. Waktu Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, orang-orang pertama yang menyongsong kedatangan Rasulullah adalah penduduk Quba. Jabal Uhud atau Bukit Uhud adalah nama sebuah bukit terbesar di kota Madinah yang letaknya 5 km dari pusat kota. Di lembah bukit ini pernah terjadi perang dahsyat antara kaum muslimin sebanyak 700 orang melawan kaum musyrikin Makkah sebanyak 3.000 orang. Dalam pertempuran tersebut, kaum muslimin gugur sampai 70 orang syuhada, antara lain Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW. Masjid Qiblatain. Masjid ini sebelumnya dinamai Masjid Bani Salamah. Letaknya di tepi jalan menuju kampus Universitas Madinah, di dekat Istana Raja kejurusan Waqi Aqib. Pada awalnya kiblat menghadap ke arah Baitul Maqdis di Yerusalem, Palestina. Kemudian turunlah wahyu agar memindahkan kiblat dari arah semula ke arah Masjidil Haram.
Dengan terjadinya peristiwa tersebut, maka akhirnya masjid ini diberi nama Masjid Qiblatain, yang berarti masjid berkiblat dua, yaitu ke arah Yerusalem Palestina dan ke arah Masjidil Haram. Catering di Madinah. Perusahaan catering di Madinah sebanyak 10 perusahaan yang terakreditasi dan mendapat rekomendasi dari Baladiyah Madinah. Penilaian lapangan berdasarkan izin usaha atau SIUP, peralatan dapur, sanitasi, kemampuan produksi, angkutan catering, jumlah tenaga kerja Indonesia, dan sarana pendukung lainnya. Pelayanan catering di Pemondokan Madinah menyatu dengan pelayanan majmu'ah dan jumlahnya sesuai dengan jumlah majmu'ah yang melayani jamaah haji Indonesia. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan antisipasi kemungkinan belum terselesaikannya arba'in dalam waktu 8 hari yang selama ini mendapat catering 16 kali, maka pada tahun ini ditingkatkan menjadi 18 kali. Pendistribusian catering. Dari dapur perusahaan catering, makanan dibawa dengan mobil box yang memiliki pemanas atau heater di dalamnya. Setelah sampai di pemondokan, makanan tersebut dikelompokkan sesuai rombongan. Kemudian, petugas catering membagikan kepada ketua rombongan di lobi pemondokan dengan menandatangani surat tanda terima. Selanjutnya, jamaah akan mengambil makanan kepada ketua rombongan masing-masing. Mikot, ihram, tawaf, sa'i dan tahallul. Mikot zamani adalah ketentuan batas waktu untuk mengerjakan haji, yaitu dari tanggal 1 Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Sedangkan mikot makami adalah batas untuk memulai haji atau umroh. Bagi jamaah haji Indonesia gelombang pertama, mengambil mikot di Bir Ali Madinah dan di Bandara Udara King Abdul Aziz International Airport Jeddah bagi jamaah haji gelombang 2. Ihram adalah niat mulai mengerjakan haji atau umroh. Sunat sebelum ihram terdiri dari bersuci, yaitu mandi dan berwudu, berpakaian ihram dengan ketentuan bagi pria memakai 2 helai kain yang tidak berjahit, 1 diselendangkan atau disandangkan di bahu dan 1 disarungkan menutup pusar sampai dengan lutut. Pada waktu pelaksanaan tawaf, disunatkan kain ihram berwarna putih dikenakan dengan cara tiba-tiba, yaitu dengan membuka bahu sebelah kanan dengan membiarkan bahu sebelah kiri tertutup kain ihram. Tidak boleh memakai baju, celana, atau kain biasa. Diperbolehkan memakai ikat pinggang, jam tangan, dan alas kaki yang tidak menutup mata kaki. Ketika sholat, sunahnya diselendangkan di atas kedua bahu hingga dada, sehingga kedua pundaknya tertutup. Bagi wanita, memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Baju tersebut juga harus longgar, tidak menampakkan lekuk tubuh. Memakai minyak wangi, menyisir rambut, memotong kuku. Jika keadaan memungkinkan, melaksanakan sholat sunat ihram. Niat dalam hati dan mengucapkan, bagi yang ihram umroh, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Artinya, aku niat umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. Atau labbaik Allahumma umratan. Artinya, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk berumroh. Bagi yang ihram haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Artinya, aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Atau
labbaik Allahumma hajjan. Artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Bagi yang ihram haji dan umroh, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Artinya, aku niat haji dan umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. Atau labbaik Allahumma hajjan wa umratan. artinya, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji dan berumroh. Setelah niat umroh dan selamat dalam perjalanan menuju Makkah, dianjurkan membaca talbiyah, salawat, dan doa sampai hendak memulai tawaf. Talbiyah, salawat, dan doa. Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Artinya, ya Allah, limpahkan rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Doa setelah salawat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon keridhaan-Mu dan surga-Mu. Kami berlindung kepadamu dari kemurkaan-Mu dan siksa neraka. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksa neraka. Masuk Makkah dan berdoa. Masuk Masjidil Haram melalui pintu yang mana saja dan berdoa. Melihat Ka'bah dan berdoa. Ketika melintas di Maqam Ibrahim, waktu hendak mulai tawaf, disunahkan berdoa. Tawaf. Tempat mulai tawaf adalah searah Hajar Aswad. Bila tidak mungkin mencium Hajar Aswad, cukup dengan mengangkat tangan ke arah Hajar Aswad dan mengecupnya. Pada saat memulai tawaf putaran pertama, mengangkat tangan ke arah Hajar Aswad dan disunahkan menghadap Ka'bah dengan sepenuh badan. Apabila tidak mungkin, cukup dengan menghadap sedikit badan ke Ka'bah. Pada tawaf putaran kedua dan seterusnya, cukup dengan menghadapkan muka ke arah Hajar Aswad dengan mengangkat tangan dan mengecupnya sambil mengucapkan Bismillahi wallahu akbar. Artinya, dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Pelaksanaan tawaf sebanyak 7 kali putaran mengelilingi Ka'bah dengan memposisikan Ka'bah sebelah kiri badan. Selama tawaf disunahkan berdoa dan berzikir. Setiap sampai di rukun Yamani, mengangkat tangan atau istilam tanpa mengecup dan mengucapkan Bismillahi wallahu akbar. Artinya, dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Usahakan tawaf beregu atau berombongan. Selama tawaf jangan menyentuh Ka'bah, Hijr Ismail dan Syad Zarwan. Sesudah tawaf, apabila keadaan memungkinkan hendaknya berdoa di Multazam, yaitu suatu tempat di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Salat sunat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim atau sekitarnya, dan sesudah salat berdoa. Setelah selesai salat sunat tawaf, sebaiknya minum air zam-zam di tempat yang telah disediakan. Catatan: jika situasi dan kondisi di sekitar Hajar Aswad sangat padat,
Jangan memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad dengan berdesakan. Karena berdesakan antara lelaki dan wanita atau mengabaikan keselamatan diri sendiri dan orang lain hukumnya haram. Terlebih lagi dengan membayar kepada seseorang. Salat sunat di Hijr Ismail adalah salat sunat mutlak yang tidak ada kaitannya dengan tawaf dan dapat dilaksanakan kapan saja bila keadaan memungkinkan. Sesudah salat, dianjurkan berdoa. Setelah selesai tawaf, menuju ke Bukit Safa untuk melakukan sa'i. Sa'i, berdoa ketika hendak mendaki Bukit Safa. Setibanya di atas Bukit Safa menghadap kiblat dan berdoa. Memulai perjalanan sa'i dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah dan berdoa. Perjalanan yang dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah sebanyak 7 kali perjalanan. Perjalanan dari Bukit Safa ke Marwah dan dari Bukit Marwah ke Bukit Safa masing-masing dihitung 1 kali perjalanan, sehingga hitungan ke-7 berakhir di Marwah. Setiap melintasi antara 2 pilar hijau atau lampu hijau, bagi pria disunahkan berlari-lari kecil, dan bagi wanita cukup berjalan biasa sambil berdoa. Setiap mendaki Bukit Safa dan Bukit Marwah dari ke-7 perjalanan sa'i tersebut, hendaklah membaca doa. Tahallul. Tahallul adalah keadaan seseorang yang telah dihalalkan atau dibolehkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang pada waktu berihram haji. Tahallul ada 2 macam. Tahallul awal ialah keadaan seseorang yang telah melakukan 2 di antara 3 perbuatan, yaitu melontar jumroh Aqobah, kemudian memotong rambut, bercukur, atau tawaf ifadah dan sa'i, kemudian memotong rambut atau bercukur. Sesudah tahallul awal, seseorang boleh berganti pakaian biasa dan memakai wangi-wangian, dan boleh mengerjakan semua yang dilarang selama ihram. Akan tetapi masih dilarang bersetubuh dan bercumbu rayu dengan istri atau suami. Tahallul tsani ialah keadaan seseorang yang telah melakukan 3 perbuatan, yaitu melontar jumroh Aqobah, memotong rambut atau bercukur, dan tawaf ifadah serta sa'i. Sesudah tahallul tsani, seorang jamaah boleh bersetubuh dengan suami atau istri. Pemondokan di Arab Saudi. Pemondokan di Arab Saudi pembagiannya dilaksanakan dengan sistem Qur'ah atau undian. Sistem ini yang dirasa paling dekat dengan prinsip keadilan dan transparan, serta kesamaan pelayanan secara nasional terkait dengan variasi rumah yang tersedia, baik kualitas, lokasi, jarak, kapasitas, dan harga. Jamaah per kloter mendapatkan nomor maktab yang akan melayani dan nomor rumah yang telah disewa dan didistribusikan pada setiap maktab sesuai hasil Qur'ah secara nasional. Qur'ah hanya dilakukan untuk penentuan pelayanan akomodasi dan penempatan jamaah pada pemondokan di Mekah. Sedangkan pengaturan penempatan dan pelayanan akomodasi di Madinah dilakukan oleh majmu'ah atau grup pelayanan berdasarkan jadwal kedatangan dan siklus masa tinggal jamaah untuk kesempurnaan arba'in. Pola penyusunan Qur'ah dengan mengakomodir aspek pemerataan daerah pada semua maktab secara proporsional sesuai jumlah kloter dan tipe pesawat, disinkronkan dengan kapasitas maktab berdasarkan standar jumlah jamaah per maktab atas dasar kesepakatan dengan muasasah yang membentuk maktab sesuai ketentuan pelayanan akomodasi dari pemerintah Arab Saudi. Setiap kloter akan mendapatkan rumah sesuai jumlah rumah dan kapasitas rumah yang tersedia pada setiap maktab. Pendistribusian kloter atau jamaah pada setiap maktab berpedoman kepada hasil Qur'ah dan jadwal keberangkatan kloter setiap provinsi atau embarkasi, mengacu kepada prinsip pemerataan pendistribusian jamaah pada semua maktab
untuk menghindari terjadinya penempatan lebih dari satu kloter pada satu maktab dalam satu hari. Pengembalian uang sisa pemondokan. Sistem atau cara pembagiannya. Setelah ada informasi kedatangan salah satu kloter yang menempati rumah pemondokan di wilayah non-markaziyah, yaitu jarak dari Masjid Nabawi kurang lebih 400 meter sampai dengan 1000 meter di Madinah, atau rumah pemondokan yang harga sewanya di bawah 2.000 real di Mekah, maka petugas segera mendatangi ketua kloter untuk menyampaikan formulir atau berita acara serah terima uang pengembalian sisa sewa pemondokan, untuk ditandatangani lebih dahulu oleh ketua-ketua rombongan selaku saksi-saksi serah terima uang tersebut. Setelah formulir ditandatangani ketua kloter bersama ketua-ketua rombongan, ketua kloter bersama ketua-ketua rombongan datang ke kantor Daker untuk menerima pengembalian sisa sewa pemondokan tersebut. Sebelum diadakan penyerahan, terlebih dahulu ketua-ketua rombongan yang menjadi saksi penyerahan uang dikumpulkan berikut ketua kloternya, dan selanjutnya diberikan penjelasan seperlunya yang berkaitan dengan pengembalian uang sisa sewa pemondokan baik di Madinah maupun di Mekah. Penyerahan uang dilakukan melalui ketua kloter setelah formulir berita acara serah terima pengembalian uang sisa sewa pemondokan ditandatangani oleh ketua kloter dan ketua-ketua rombongan sebagai saksi. Pengembalian uang sisa pemondokan baik di Mekah maupun di Madinah mengacu pada sistem proporsional. Artinya, jamaah akan membayar sewa pemondokan sesuai dengan harga sewa pemondokan yang ditempati. Di Madinah, pemondokan di Madinah terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok markaziyah, yaitu pemondokan yang jarak tempuh dari Masjid Nabawi sekitar 50 meter sampai dengan 400 meter. Harga sewa di markaziyah 500 real. Kelompok non-markaziyah, yaitu pemondokan yang jarak tempuh dari Masjid Nabawi sekitar 400 meter sampai dengan 1000 meter. Harga sewa pemondokan di non-markaziyah 400 real. Sehubungan dengan biaya pemondokan di Madinah yang disetor jamaah sesuai dengan komponen BPIH sebesar 500 real, sementara jamaah yang menempati pemondokan di non-markaziyah seharga 400 real, maka sisa uang sewa pemondokan yang 100 real dikembalikan lagi ke jamaah. Di Mekah, pengembalian uang sisa pemondokan di Mekah semuanya disesuaikan dengan harga sewa masing-masing pemondokan, sesuai dengan surat perjanjian sewa yang telah disepakati antara pemilik pemondokan dengan pihak tim perumahan. Artinya, kalau jamaah menempati rumah pemondokan seharga sewa 1.400 real, seperti di Bahotmah, maka jamaah mendapat pengembalian sisa sewa pemondokan sebesar 600 real, karena plafon sewa pemondokan di Mekah sebesar 2.000 real, sesuai dengan komponen BPIH yang ditetapkan. Wukuf di Arafah. Wukuf ialah keberhasilan seseorang di Arafah walaupun sejenak dalam waktu antara tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah atau hari Nahar. Wukuf di Arafah termasuk salah satu rukun haji yang paling utama. Jamaah haji yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah berarti tidak mengerjakan haji. Sesuai sabda Rasulullah SAW, Al-hajju Arafah, faman adraka lailata jam'in faqad adrakal hajja, ruwahul khamsah. Haji itu hadir di Arafah. Barang siapa yang datang pada malam hari jamak 10 Zulhijjah sebelum terbit fajar, maka sesungguhnya
ia masih mendapatkan haji. Riwayat 5 ahli hadis. Wukuf dilakukan setelah khutbah dan sholat jamak takdim qashar zuhur dan asar. Wukuf dapat dilaksanakan dengan berjamaah atau sendiri-sendiri. Selama wukuf memperbanyak zikir, istighfar, dan doa sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Wukuf tidak disyaratkan suci dari hadas besar atau kecil. Karena itu, wanita yang sedang haid atau nifas boleh melakukan wukuf. Tempat pelaksanaan wukuf. Wukuf dilaksanakan di kemah yang telah disediakan bagi jamaah haji. Bagi jamaah haji yang sakit dan tidak bisa berada di kemah, pelaksanaan wukufnya dilakukan dengan pelayanan khusus. Kegiatan jamaah haji pada waktu wukuf. Tanggal 8 Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah menjelang wukuf, menunggu waktu wukuf dengan berdoa, berzikir, bertasbih, dan membaca Al-Quran, memperbanyak bacaan talbiyah dan berdoa. Wukuf tanggal 9 Zulhijjah dimulai ba'da zawal hingga terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah dengan melaksanakan kegiatan didahului dengan mendengarkan khutbah wukuf, sholat zuhur dan asar jamak takdim qashar, dilanjutkan dengan melaksanakan wukuf. Selama wukuf memperbanyak talbiyah, zikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Wukuf diakhiri dengan sholat maghrib dan isya jamak takdim qashar. Selanjutnya bersiap-siap menuju Musdalifah. Berangkat menuju Musdalifah. Sesudah sholat maghrib dan isya jamak takdim qashar, meninggalkan Arafah menuju Musdalifah. Setelah lewat tengah malam, dari Musdalifah menuju Mina, kecuali karena uzur syar'i. Waktu berangkat dari Arafah hendaknya membaca talbiyah dan doa. Angkutan jamaah haji dan sistem tarodudi. Yang dimaksud dengan angkutan haji adalah sarana transportasi yang dipergunakan untuk pelayanan pemberangkatan dan pemulangan calon jamaah haji mulai dari asrama haji embarkasi ke Arab Saudi pergi pulang. Angkutan jamaah haji terdiri angkutan udara atau pesawat terbang dan angkutan darat yaitu berupa bus. Penerbangan haji dilakukan secara charter sehingga keseluruhan biaya operasional penerbangan dimasukkan dalam komponen biaya tiket. Pesawat haji tidak boleh dipergunakan untuk mengangkut penumpang lain. Pesawat haji pergi pulang sebanyak 4 kali terbang, sehingga untuk 2 kali penerbangan, pesawat dalam keadaan kosong atau empty flight. Angkutan darat jamaah haji yang berupa bus disediakan sejak dari asrama embarkasi menuju bandara, sampai dengan jamaah tiba di tanah air dan menuju asrama embarkasi. Begitu pula pada saat jamaah haji berada di Arab Saudi, selama perjalanan darat, bus-bus tersebut telah disediakan untuk mengantar ke 3 kota perhajian, yaitu Jeddah, Mekah, dan Madinah. Pengangkutan tarodudi adalah pengangkutan nakobah dengan sistem angkutan tarodudi, yaitu setelah menurunkan jamaah di suatu tempat, akan kembali ke tempat semula untuk mengangkut kembali jamaah lain dan seterusnya. Akan melanjutkan perjalanan ke suatu tujuan dengan sistem yang sama, Arafah, Musdalifah, Mina. Dengan pengangkutan sistem tarodudi diharapkan terciptanya ketertiban dan keselamatan bersama, terhindar dari masyakoh karena penumpukan jamaah pada suatu areal dalam waktu yang terbatas, dan terangkutnya jamaah dari satu lokasi ke lokasi yang lain dengan prinsip sah, aman, dan tertib. Secara jelas, angkutan tarodudi digambarkan sebagai berikut. Alur pengangkutan sistem tarodudi. Pengangkutan Arafah Musdalifah. Bus pengangkutan jamaah secara berurutan
mendatangi jamaah yang akan diangkut dengan pengaturan jamaah menunggu di halte penantian. Diatur 50 orang setiap bus. Setelah itu bus datang mengambil dan membawa langsung ke halte tujuan Musdalifah. Kemudian bus tersebut kembali lagi bergabung dalam antrean bus angkutan yang lain untuk mengangkut jamaah yang telah menanti urutan di halte secara berurutan. Bus yang mengambil jamaah dari halte pertama akan diturunkan pula di halte pertama di daerah tujuan, demikian seterusnya. Pengangkutan Musdalifah Mina. Pengangkutan sama dengan cara pengangkutan Arafah Musdalifah, dengan keharusan selalu kembali ke wilayah pengangkutan sampai jamaah dinyatakan benar-benar habis dan semuanya telah berada di Mina. Mabit di Musdalifah, Mina, dan melontar jumroh. Mabit. Mabit ialah bermalam atau istirahat. Mabit ada dua macam. Pertama, mabit di Musdalifah, yaitu bermalam atau istirahat di Musdalifah pada malam tanggal 10 Zulhijjah. Keberadaan jamaah di Musdalifah walaupun sesaat setelah lewat tengah malam sudah mencukupi dan sah mabitnya. Kedua, mabit di Mina ialah bermalam di Mina pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dinyatakan sah apabila jamaah haji berada di Mina lebih dari separuh malam. Mabit di Musdalifah. Menurut sebagian besar ulama, mabit di Musdalifah hukumnya wajib. Sebagian ulama yang lain menyatakan sunnah. Bagi yang tiba di Musdalifah sebelum tengah malam, harus menunggu sampai lewat tengah malam. Pada saat mabit, hendaknya bertalbiyah, berzikir, beristighfar, dan berdoa, atau membaca Al-Quran. Selanjutnya mencari kerikil sebanyak 7 butir, atau 49 butir, atau 70 butir. Kerikil dapat diambil dari mana saja, namun disunahkan dari Musdalifah. Jamaah haji yang tidak melakukan mabit di Musdalifah diwajibkan membayar dam. Bagi jamaah haji yang tidak mabit karena uzur syar'i seperti sakit, mengurus orang sakit, tersesat jalan, dan lain sebagainya, tidak diwajibkan membayar dam. Mabit di Mina. Hukum mabit di Mina menurut jumhur ulama adalah wajib. Sebagian ulama mengatakan sunnah. Bagi jamaah yang meninggalkan mabit, wajib membayar dam atau fidyah. Waktu mabit yaitu malam tanggal 11 dan 12 Zulhijjah bagi nafar awal, dengan meninggalkan Mina sebelum terbenam matahari, dan tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah bagi nafar sani. Tempat mabit bagi sebagian besar jamaah haji Indonesia adalah Haratul Lisan. Haratul Lisan merupakan wilayah pengembangan Mina yang secara hukum dianggap sah sebagai tempat mabit. Sejak tahun 1984, pemerintah Arab Saudi telah menetapkan Haratul Lisan sebagai tempat mabit. Tahun 2001, pengembangan wilayah mabit hingga sampai Musdalifah yang dikenal dengan nama Mina Jadid atau Mina Baru. Hukum mabit di Mina Jadid sah karena kemahnya bersambung, sesuai dengan fatwa Mufti Makkah dan hasil keputusan Muzakarah Ulama tentang mabit di luar kawasan Mina tanggal 10 Januari 2001. Melontar jumroh. Melontar jumroh ialah melontar jumroh wula, wusto, dan akobah dengan batu kerikil yang mengenai marma dan masuk ke dalam lubang marma.
Melontar jumroh dilakukan pada hari nahar dan hari tasyrik. Hukum melontar jumroh adalah wajib. Apabila tidak dilaksanakan, dikenakan dam atau fidyah. Tata cara melontar jamarot. Kerikil mengenai dinding marma atau tembok dan masuk lubang. Melontar dengan kerikil satu persatu. Jika melontar dengan 7 butir sekaligus, maka tetap dihitung 1 kali lontaran. Melontar jamarot dengan urutan yang benar, yaitu mulai dengan jumrah ula, wusto, dan terakhir akobah. Waktu melontar. Untuk menjaga keamanan, keselamatan, kenyamanan, serta ketertiban melontar jumroh, Kementerian Haji Arab Saudi telah mengatur jadwal waktu melontar bagi jamaah haji setiap negara. Jadwal melontar jumroh bagi jamaah haji Asia Tenggara termasuk Indonesia sebagai berikut. Melontar jumroh akobah pada hari nahar tanggal 10 Zulhijjah dilakukan lewat tengah malam sampai dengan pukul 5 pagi atau pukul 18 sampai dengan pukul 24 waktu Arab Saudi. Melontar jumroh ula, wusto, dan akobah pada hari tasyrik tanggal 11 Zulhijjah dilakukan dengan memilih waktu melontar antara pukul 6.30 sampai dengan pukul 10 atau pukul 16.30 sampai dengan pukul 24 malam hari. Melontar jumroh ula, wusto, dan akobah pada hari tasyrik tanggal 12 Zulhijjah dilakukan dengan cara memilih waktu antara pukul 6 sampai dengan pukul 10 bagi jamaah haji yang mengambil nafar awal, atau dilakukan pada sore hari antara pukul 17 sampai dengan 24 malam bagi nafar sani. Melontar jumroh ula, wusto, dan akobah pada hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah dilakukan antara pukul 6 pagi sampai dengan pukul 12 siang, atau pukul 14.30 sampai dengan 17 sore bagi jamaah haji yang mengambil nafar sani. Pemulangan jamaah haji menuju tanah air. Para jamaah setelah tiba di Hotel Transit Jeddah, selanjutnya menempati kamar yang telah tersedia dengan teratur. Istirahat secukupnya, konsumsi yang disediakan tanpa dipungut biaya. Petugas kloter bersama karu atau karom memantau penyerahan paspor, penimbangan barang bawaan, mengambil dan menyerahkan paspor kepada jamaah. Penimbangan barang bawaan jamaah oleh petugas maksimum 32 kg per orang. Selebihnya harus dikirim melalui kargo atau biaya ditanggung oleh masing-masing jamaah. Bila mungkin, jamaah dapat melaksanakan ziarah keliling kota Jeddah dan berziarah ke makam Siti Hawa atau melihat Laut Merah, juga ke Balat, tempat pusat perbelanjaan di Jeddah yang termasyhur. Kloter yang sudah ditetapkan berangkat menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah agar menaiki bus yang sudah disiapkan. Sedangkan jamaah haji yang pulang ke tanah air melalui Bandara Amman Madinah dari pemondokan langsung menuju bandara dengan bus yang telah disiapkan oleh pihak Nakobah. Tiba di bandara, para jamaah turun dari bus dengan tertib dan istirahat di tempat yang tersedia sambil menunggu masuk gate proses pemeriksaan paspor oleh imigrasi. Menaiki pesawat dengan tertib. Ketika pesawat bergerak take off akan menuju tanah air, hendaklah membaca doa dan berzikir.